Bab 2144, tidak setuju. Dengan cara ini, Valentino sudah bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Tok, tok, tok. Ketika pintu kamarnya tiba-tiba diketuk, Valentino sontak berbalik melihatnya sambil meredupkan cahaya lampu. Tok, tok, tok. Pintu kamarnya kembali diketuk. Siapa? Valentino bertanya dalam bahasa England. Dia masih menggunakan identitas palsu orang wilayah barat, jadi dia tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun. Halo, Pak. Saya adalah resepsionis hotel ini. Suara lembut seorang wanita pun terdengar dari luar, tapi Valentino masih tidak menurunkan waspadanya. Apa ada, ya? Valentino berhenti sejenak sebelum kembali bertanya, lalu turun dari ranjang dan berjalan menuju pintu. Meski dia sangat waspada, wajahnya tak terlihat ekspresi apapun. Makin seperti itu, makin mudah ketahuan orang lain. Ada sedikit masalah. Wanita di luar pun menyahut pelan. Valentino berhenti sejenak, lalu mengambil topeng dan mengenakannya. Setelah itu, dia menyematkan pistol ke pinggang belakangnya dan perlahan membuka pintu. Ketika melihat wanita yang berdiri di luar pintu, Valentino langsung mengernyit. Saat ini, di luar pintu ada seorang wanita wilayah barat yang sangat memesona. Wanita itu sangat tinggi dan sedang mengenakan pakaian hitam ketat yang menonjolkan tubuhnya yang seksi itu. Rambutnya bergelombang dan terurai di bahunya secara alami, kelihatannya sangat anggun. Kulitnya sangat putih dan bibir merahnya sangat menarik perhatian. Wanita wilayah barat juga memiliki pesona unik mereka. Pakaiannya yang berpotongan rendah memperlihatkan dadanya yang montok. Belahannya yang dalam begitu dalam pun terekspos di udara sehingga membuat orang sulit melepaskan pandangan mereka. Kulit putih, cantik dan tubuh yang seksi. Tuan, apakah kamu membutuhkan jasa pijat? Wanita wilayah barat itu melangkah maju, menutup jaraknya dengan Valentino. Ketika dia mengembuskan napasnya dengan lembut, Valentino bisa mencium aroma yang samar. Sepertinya parfum yang dipakai wanita ini memiliki efek khusus. Begitu Valentino mencium aromanya, dia tiba-tiba merasa kepanasan. Tidak, terima kasih. Valentino berhenti sejenak, kemudian hendak berbalik dan menutup pintu. Ganteng, biayanya tak mahal. Kok? Lagi pula, kamu ganteng sekali. Jadi tak masalah kalau kamu tak bayar. Tak disangka, wanita ini sangat berani. Dia melangkah ke depan, lalu langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk leher Valentino. Tubuhnya yang montok itu langsung menempel di tubuh Valentino, lalu menggeliang seperti seekor ular. Ketika merasakan tubuh yang panas ini, ditambah dengan parfum khusus yang tercium, Valentino hampir tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria normal, wajar kalau memiliki kebutuhan fisik. Ditambah dengan parfum yang tidak diketahui ini, hati Valentino seperti sedang terjadi sebuah pertempuran besar. Tidak usah, terima kasih. Valentino menggertakkan giginya, kemudian mendorong wanita itu menjauh. Pandangan wanita wilayah barat itu perlahan bergerak turun. Dia melirik tubuh bagian bawah Valentino, lalu tertawa. Tubuhmu jujur sekali. Wanita itu tersenyum kecil, kemudian menempelkan tubuhnya lagi. Sesaat berikutnya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tubuh Valentino. Valentino menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap terjaga, kemudian langsung menutup pintu. Jika dia tidak sedang mengkhawatirkan Angel dan yang lainnya, Valentino merasa mungkin dirinya akan kehilangan kendali. Namun, saat ini dia sungguh tidak memiliki suasana hati untuk itu. Hidup dan matinya Angel masih belum bisa dipastikan, tapi aku malah sembarangan di luar. Apa aku itu masih manusia? Valentino bergumam sambil menenangkan dirinya. Setelah itu, dia pun berjalan kembali ke ranjangnya. Wanita wilayah barat itu terus mengetuk pintu. Melihat Valentino masih tidak membuka pintu, dia pun akhirnya pergi.
Mendengar suara sepatu hak tinggi sudah menjauh, Valentino langsung mengembuskan napas dengan pelan. Dia pun menutup kembali pintu dan jendela kamarnya. Baru setelah itu dia berbaring di ranjang untuk beristirahat. Tap, tap. Suara sepatu hak tinggi di koridor makin menjauh. Wanita wilayah barat itu mengeluarkan ponselnya, lalu segera menelepon seseorang. Dia menolakku. Aku tidak bisa masuk ke kamarnya. Setelah mengatakan ini, wanita wilayah barat itu melangkah ke dalam lift. Di perusahaan RS, di dalam kantor. Mo, ada pepatah di negara Nagon yang disebut, membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Hubungan pertemanan harus ada yang namanya menerima dan memberikan. Kalau kamu mencari temanmu untuk membantumu, itu namanya kamu berutang budi pada temanmu. Lalu kelak ketika temanmu meminta bantuanmu, dia pasti akan mencarimu. Hanya dengan terus saling membalas, hubungan itu baru bisa menjadi lebih dekat. Tapi kalau kamu sungkan untuk meminta bantuan teman atau kamu sudah meminta bantuannya, tapi dia tidak membantumu, hubungan kalian akan makin renggang. Richard duduk di depan meja sambil berkata pada orang di depannya. Richard, aku tidak peduli seberapa baik kamu mengatakannya, aku pasti tidak menyetujui keputusanmu. Kamu hanya pernah bertemu sekali dengan orang yang bernama Tuan Wijaya ini. Dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Kamu hanya tahu marganya adalah Wijaya dan dia berasal dari negara Nagon, kamu bahkan tidak tahu nama aslinya. Katakan padaku, apa ini adalah alasan kenapa kamu menginvestasikan 8 juta dolar Uria? Seorang pria parubaya yang berusia 40 terus membentak Richard. Pria parubaya itu sebaya dengan Richard dan botak. Saat ini, wajahnya dipenuh amarah. Mo, aku ada alasanku kenapa aku melakukan ini. Richard mengernyit, lalu menyalakan sebatang rokok sambil berkata, Aku tidak setuju. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di perusahaan, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengeluarkan dana 8 juta dolar Uria untuk dipakai sembarangan. Mo menggebrak meja, masih bersikeras dan tidak menyerah. 8 juta dolar Uria. Meski dia bisa membantu kita mengembangkan pasar kita di negara Nagon, kita membutuhkan waktu lama untuk balik modal. Selain itu, apa kamu yakin kalau dia tidak akan meminta uang lagi pada kita kelak? Mo menggebrak meja dengan keras, kemudian menggertakkan giginya sambil berteriak marah. Kecilkan suaramu. Aku yakin Tuan Wijaya bukan orang seperti itu. Selain itu, setelah pasar kita berhasil dibuka, kita tidak hanya akan mendapatkan uang sekali, tapi akan mendapatkan aliran uang yang stabil di masa depan. Negara Nagon memiliki pepatah bahwa semuanya sulit ketika baru dimulai. Investasi 8 juta dolar Uria itu termasuk apa? Richard juga agak tidak senang. Dia memelototi Mo sambil berkata, Kamu percaya padanya? Aku tidak. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Tapi kamu pergi membantunya dan harus mengeluarkan uang dan usaha. Temanku, apakah ikimu ikut turun setelah pergi ke negara Nagon sekali? Mo mencondongkan tubuhnya ke depan. Nada bicaranya terdengar sangat dingin. Mo! Richard menggebrak meja, lalu berdiri. Dia memelototi Mo sambil berkata, Kamu belum pernah ke negara Nagon, jadi jangan berkomentar terhadap negara itu. Awalnya aku juga memiliki kesan buruk terhadap negara Nagon. Alasannya adalah negara kita selalu menyebarkan rumor dan mencoreng nama mereka. Tapi kalau kamu pernah pergi ke sana, kamu akan tahu bahwa tempat itu tidak seperti yang mereka katakan. Sekarang perekonomian negara Nagon sangat berkembang, memiliki hukum yang bagus dan kehidupan warganya juga sangat harmonis. Kondisi mereka sama sekali tidak seperti tempat kita yang tiba-tiba bisa terjadi insiden penembakan. Richard sangat menggebu-gebu. Penghinaan Mo terhadap negara Nagon membuat Richard makin marah. Hai NPH! Aku tidak peduli dengan apapun yang kamu katakan. Aku tidak akan menyetujui hal ini. Bab 2145, terdiam. Sebagai pemegang saham terbesar kedua perusahaan, aku sangat tidak setuju. Sikap Mo sangat tegas dan dia tidak berniat untuk berkompromi sama sekali. Mo, ini kesempatan. Begitu kesempatan ini terlewatkan,
ia benar-benar akan hilang. Kekuatan Tuan Valentino di negara Nagon sangat menakutkan dan di luar imajinasimu. Dan, setelah Richard mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan tidak melanjutkan perkataannya. Selama Richard tinggal di negara Nagon, meskipun dia tidak bisa berhubungan dengan beberapa tokoh besar, dia pernah mendengar tentang Asosiasi Distrik Komersial Reverso dan Asosiasi Valentino Empire. Pemilik dari kedua asosiasi bisnis besar itu sepertinya adalah pria bermarga wijaya. Richard mencurigai Valentino mungkin ada hubungan dengan pemilik Asosiasi Distrik Komersial Reverso. Meskipun Richard merasa pikirannya agak tidak masuk akal, dia tetap tidak bisa tidak memikirkannya. Lagi pula, saat Valentino berada di pesawat, kekuatan yang ditunjukkan benar-benar sangat kuat. Richard, sebenarnya kamu yang naif atau aku? Kalau dia benar-benar hebat, apa dia akan datang ke barat sendirian? Apakah dia akan sangat menghargai 8 juta dolar Uria? Cukup, jangan membicarakannya lagi. Membantu orang boleh, tapi kita sama sekali tidak boleh memberikannya uang. Mo melambaikan tangannya dengan kesal, lalu dia berbalik dan hendak keluar. Richard sangat marah, jadi dia menunjuk Mo sambil terus-menerus mencaci. Mo, kalau menurut orang negara Nagon, kamu itu kikir. Dasar kikir. Hai MPH. Setidaknya aku tidak pernah berpikir untuk mengantongi uang orang lain. Aku juga tidak akan seperti temanmu, Tuan Valentino si penipu itu. Mo mendengus, lalu dia berjalan keluar dari kantor. Richard sangat marah. Dia pun berteriak. Kalau perusahaan tidak mau memberikannya uang, aku akan memberikannya dengan uang pribadiku sendiri. Mo berpura-pura tidak mendengar Richard. Dia membuka pintu kantor lalu hendak keluar. Saat pintu dibuka, seorang wanita barat yang berpakaian rapi segera masuk. Raut wajahnya tampak sedikit gelisah. Tuan Mo. Saat wanita itu melihat Mo, dia buru-buru menyapa. Sedangkan Mo bahkan tidak melirik wanita itu dan langsung keluar. Richard mengernyit sambil bertanya. Loi, ada apa? Tuan Richard, perusahaan kita tiba-tiba menerima sejumlah besar uang. Ketika Loi mengatakan itu, Richard langsung tercengang. Mo pun perlahan-lahan berhenti. Richard melirik Mo sekilas, lalu dia membuka mulutnya untuk bertanya. Sejumlah uang besar? Berapa? Loi segera melaporkan dengan jujur. 9 juta dolar Uria. 9 juta dolar Uria. Gumam Richard, lalu dia menoleh lagi ke arah Mo. Mo juga tersentak, kemudian menatap Loi dengan terkejut. Loi melirik keduanya dan bertanya lagi. Tuan Richard, Tuan Mo, pembayaran macam apa ini? Apakah ada perusahaan lain yang membayar kita? Awalnya aku ingin membuat tagihan, tapi uang itu ditransfer dari negara Nagon. Kita tidak memiliki kerja sama apapun di negara Nagon, jadi aku datang untuk bertanya. Kali ini, tebakan Mo dan Richard terkonfirmasi. Kebetulan 9 juta dolar Uria itu ditransfer ke perusahaan. Selain itu, jumlahnya bahkan lebih 1 juta dolar Uria dari yang Valentino butuhkan. Lalu, uang itu ditransfer dari negara Nagon. Bukankah itu sudah cukup untuk membuktikan segalanya? Richard terdiam sejenak, kemudian dia mendongak dan bertanya. Apa ada catatan? Loi buru-buru mengeluarkan tabletnya untuk memeriksanya. Kemudian, dia menjawab. Hanya ada satu kata Wijaya dalam aksara negara Nagon. Setelah mendengar itu, Richard mengembuskan napas panjang. Dia berkata, lakukan pembukuan seperti biasa. Itu adalah pasar kita di negara Nagon dan dana yang telah kita terima dari partner kita. Oke. Loi mengangguk, lalu segera meninggalkan kantor. Mo berdiri di luar pintu selama beberapa detik sebelum berjalan kembali dengan wajah merah. Mo, sudah kubilang, Tuan Valentino tidak seperti yang kamu pikirkan. Orang-orang negara Nagon tidak seburuk yang kamu pikirkan. Tuan Valentino tidak hanya memberi kita uangnya dulu, tapi dia juga memberi kita 1 juta dolar Uria tambahan untuk kerja keras kita. Richard yang sedang berdiri di belakang mejanya mendengus, kemudian bertanya,
Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Wajah Moa merona merah. Dia pun mengusap ujung hidungnya. Dia terlihat sangat malu. Tentu saja jumlah uang ini dikirim oleh Valentino. Saat ini, kata-kata yang sebelumnya diucapkan Mo seperti tamparan keras di wajahnya. Bagaimanapun juga, sebelumnya Mo merasa Valentino adalah parasit serakah yang ingin menipu orang agar perusahaan RS memberinya uang dan bekerja untuknya. Namun sekarang, 9 juta dolar Uria yang dikirim Valentino benar-benar telah mendiamkan mulut Mo. Wajah Mo merah, tapi dia bersikeras membantah. Kamu tidak memberinya nomor rekening, jadi bagaimana dia bisa transfer ke rekening perusahaan? Mungkin bukan dia yang mentransfer uang itu. Ini makin menjelaskan betapa ngerinya Tuan Valentino. Hanya dengan mengetahui namaku dan perusahaan, ditambah dengan nomor telepon, dia bisa langsung menemukan perusahaan kita lalu mentransfer uang dengan tepat. Richard pun mendengus, kemudian dia bertanya pada Moore. Bukankah itu sudah membuktikan kekuatan Tuan Valentino? Kali ini Mo benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mo, pertama-tama, Tuan Valentino tidak kekurangan uang. Dia mampu dan layak untuk kerja sama dengan kita. Selain itu, Tuan Valentino sangat baik dan cocok denganku. Seharusnya kita membantunya tanpa syarat apapun. Ada satu pepatah negara Nagon yang berkata membantu orang lain berarti membantu diri sendiri. Ketika Richard melihat Moa tidak bersuara, nadanya juga menjadi sedikit ramah. Moa mengusap ujung hidungnya sambil bergumam. Masih ada orang seperti itu di negara Nagon? Jangan-jangan aku sungguh sudah salah paham terhadap negara Nagon? Richard menggelengkan kepalanya. Pendidikan yang diterimanya sejak kecil juga membuatnya tidak memiliki kesan yang baik tentang negara Nagon. Namun, setelah Richard pergi ke negara itu, dia menyadari negara Nagon jauh lebih kuat dari mereka. Kalau kamu memiliki kesempatan, pergilah ke negara Nagon dan melihat keindahan di sana. Sekarang, mari kita membantu Tuan Valentino dulu. Ingat, jangan beritahu siapa-siapa. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Valentino, sudah menjadi tugas kita untuk membantunya menjaga rahasianya. Setelah itu, Richard pun melambaikan tangannya untuk melupakan masalah sebelumnya. Richard, aku pasti akan menjaga rahasianya. Kalau kita akan menjalin kerja sama dengannya, itu berarti kita adalah partner dan aku pasti tidak akan membiarkan Tuan Valentino terkena masalah. Aku masih memahami akal sehat ini. Jawab Mo sebelum dia berjalan keluar dari kantor. Ingat, tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Dan jangan berinisiatif menghubungi Tuan Valentino. Dia yang akan mencari kita kalau ada yang harus dilakukan. Richard masih merasa tidak senang, jadi dia menasihati lagi. Hari berikutnya, pukul 8 pagi, Valentino sudah bangun dan mandi. Valentino tidak bisa tidur nyenyak sama sekali karena dia berada di negara asing. Tidak lama kemudian, Kyle menelpon. Hahaha, Tuan Tino, ini Kyle. Kyle yang berada di ujung telepon terdengar sangat senang. Bab 2146, Dewa Kekayaan. Valentino tersenyum sambil membalas. Selamat pagi, Pak Kyle. Kyle tertawa, lalu dia menjilat bibirnya sebelum bertanya. Tuan Tino, kami sudah menerima 3 juta dolar Uria. Aku tidak menyangka ternyata Tuan Tino sangat baik. Aku suka berteman dengan orang yang baik. Tuan Tino, silakan katakan. Apa yang kamu ingin pasukan berdarah dingin lakukan untukmu? Dia masih memikirkan 5 juta dolar Uria berikutnya. Tentu saja dia tidak sabar. Valentino tersenyum sambil menjelaskan. Pak Kyle, saat ini pemimpin kami belum membuat keputusan. Setelah kami membuat keputusan, aku akan menghubungi Pak Kyle secepatnya. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan 5 juta dolar berikutnya. Kalau urusannya ditangani dengan sempurna, kami juga mungkin akan menambahkan uangnya. Uang bukan masalah. Baik. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik Tuan Tino. Hahaha. Kyle tertawa, kemudian langsung menutup telepon. Tunggu saja kabar dariku. Hari-hari bahagia kalian sudah dekat. Valentino meletakkan ponselnya,
lalu seolah senyuman sinis tersungging di bibirnya. Saat ini Valentino dan Kyle memiliki rencana dan pemikiran mereka sendiri. Namun pada akhirnya, tidak ada yang berani berspekulasi siapa yang akan menjadi terbaik dalam permainan ini. Termasuk Valentino sendiri. Kali ini dia juga tidak 100% yakin. Namun, Valentino percaya meskipun dia mungkin akan gagal, dia tidak akan pernah berhasil jika tidak melakukannya. Menurut pasukan berdarah dingin, hanya beberapa juta dolar Uria saja sudah termasuk banyak. Sedangkan menurut Valentino, itu hanya secuil. Setelah Kyle mendapatkan uangnya, dia langsung bahagia. Bagaimanapun juga, uang itu dikirim kepadanya dulu. Nanti dikurang dengan biaya lain juga normal. Hahaha, aku hanya duduk-duduk di rumah, tapi uang jatuh dari langit. Enak sekali. Kyle tertawa. Kemudian, dia mengambil cerutu dan mengisapnya dengan senang. Seorang pemuda yang berada di dalam ruangan itu membungkuk, lalu bertanya, "Pak Kyle, apa kita masih perlu menyelidiki pria bermarga kusuma itu? Menyelidikinya? Apa perlu? Kamu harus mengerti kalau sekarang dia adalah dewa kekayaan kita. Kalau kamu menyinggungnya, dari mana kita akan mendapatkan 5 juta dolar berikutnya? Tidak peduli apa identitasnya atau dari mana dia berasal, yang penting dia punya uang. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 juta darinya. Apa yang perlu kita takutkan? Kita bisa melakukan banyak hal dengan uang itu." Kyle melambaikan tangannya sambil tersenyum sinis. Pemuda itu mengangguk lalu berkata, "Aku baru saja memeriksa asal dari transfer uang itu. Sepertinya itu dari sebuah perusahaan kecil. Ia sama sekali tidak terkenal." Kyle melambaikan tangannya lagi, kemudian berkata, "Apa kamu tidak tahu apa itu perusahaan, Cangkang? Hanya nama saja. Kalau kamu pergi mengunjungi alamat perusahaannya, mungkin perusahaan itu pun tidak ada orang. Jangan khawatir. Selama uangnya ada, untuk apa kamu peduli dari mana asalnya?" Kyle terkenal sebagai orang yang mencintai uang. Selama dia mendapatkan uang, dia bisa mengatakan apa saja. Pemuda itu pun tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini, jadi dia hanya menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, semua uang ini bukan seberapa. Ketika pria bernama Valentino Wijaya itu datang, dia baru umpan besar yang sebenarnya. Dengar-dengar, aset Valentino di negara Nagon sebanyak 100 miliar. 100 miliar! Sorot mata Kyle tampak sangat serakah saat dia mengatakan itu. 100 miliar! Pemuda itu juga tersentak, lalu bertanya, "Kalau begitu, kenapa Valentino belum datang? Apa dia benar-benar tidak mengkhawatirkan ketiga kekasihnya?" Kyle tertawa sinis ketika mendengar ucapan pemuda itu, kemudian dia berkata, "Dia khawatir, tapi sepertinya dia juga takut mati, kan? Dia tahu kalau dia mendatangi kita, dia pasti akan mati. Kamu kira dia akan datang ke sini dengan mudah dan membiarkan dirinya mati?" Pemuda itu mengangguk, lalu dia berkata, "2 orang kita mati dibunuh dalam satu serangan. Pak Kyle, menurutmu siapa pembunuhnya? Mungkinkah Valentino sudah datang ke tempat kita?" Setelah mendengar perkataan pemuda itu, Kyle perlahan-lahan meletakkan cerutunya, kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh dagunya. Sorot matanya terlihat galak. "Dia? Tidak mungkin. Sekarang kekasihnya ada di tangan kita. Dia ingin memohon kepada kita pun sudah terlambat. Apa dia masih berani-beraninya menyerang anak buah kita? Kalau dia berani menyentuh orang-orang kita, maka kita boleh menyentuh orangnya. Kuberitahu kamu, dia tidak mungkin pembunuhnya. Pasti kelompok prajurit bayaran lain. Temukan cara untuk menyelidiki masalah itu. Coba kamu lihat apakah bisa menggunakan masalah itu untuk memeras kelompok prajurit bayaran lainnya." Setelah mendengar ucapan Kyle, pemuda itu tampak sangat bingung. Pemuda itu mengerutkan keningnya sambil bertanya dengan heran. "Pak Kyle, kita tidak akan membalas dendam untuk 2 orang kita." "Balas dendam apaan? Sudah mati, ya, mati. Kalau kita bisa menggunakan kematian mereka berdua untuk membuat kelompok prajurit bayaran lain memberi kompensasi kepada kita dengan sejumlah besar uang,
Itu akan sangat bagus. Lagi pula, kelompok prajurit bayaran kita tidak kekurangan orang, tapi kita kekurangan uang. Setiap hari ada begitu banyak orang yang makan, bukankah itu semua perlu uang? Kyle tersenyum sinis dan sama sekali tidak peduli dengan kematian kedua anak buah itu. Bagi Kyle, kalau sudah mati, ya, mati. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakan kematian mereka berdua untuk menyalahkan kelompok prajurit bayaran lainnya. Kemudian, dia bisa meminta kompensasi. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Kyle, dia merasa sedikit tidak senang. Bibirnya bergerak seakan-akan dia ingin mengatakan sesuatu. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu atau aku bosnya? Kalau kamu tidak mau melakukannya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kyle tiba-tiba membuka laci, kemudian mengeluarkan pistol untuk membidik pemuda itu. Seiring dengan bunyi klik, pelurunya pun langsung terisi. Pemuda itu kaget sehingga wajahnya menjadi pucat pasi. Dia buru-buru melambaikan tangannya sambil menjelaskan. Tidak, tidak. Pak Kyle, bukan itu maksudku. Aku takut dengan apa yang akan dikatakan anak buah kita. Hai MPH, lakukan apapun yang aku katakan. Kyle mendengus, lalu dia perlahan-lahan meletakkan pistolnya. Baik, baik. Kali ini pemuda itu tidak berani merasa ragu. Dia mengangguk dan mengiyakan Kyle. Pemuda itu menundukkan kepalanya sedikit, kemudian bertanya dengan suara gemetar. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang perlu selanjutnya aku lakukan, Pak Kyle? Kyle mengisap cerutunya, lalu mengulurkan tangannya untuk mengetuk meja. Pikirkan cara untuk membantuku menghubungi pasukan Rose. Ucap Kyle sambil tersenyum dengan penuh arti. Pemuda itu tercengang, lalu dia tanpa sadar bergumam. Pasukan Rose? Ya, aku ingin membahas bisnis dengan mereka. Kyle tersenyum, kemudian lidahnya dijulurkan untuk menjilat bibirnya. Pemuda itu melirik Kyle sekilas dan detak jantungnya makin cepat. Pasukan Rose. Mereka bukan pasukan yang besar, tapi mereka agak mengesankan. Mereka mengesankan karena sebagian besar anggota mereka adalah wanita. Katanya sebagian besar anggota, tapi sebenarnya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan kalau semua anggota mereka adalah wanita. Lalu, semua anggota mereka cantik-cantik. Meskipun anggota mereka sedikit, tidak banyak orang yang memprovokasi mereka. Bab 2147, mencari tahu. Hanya sedikit orang yang mengetahui alasannya. Yang diketahui dunia luar adalah pasukan Rose ini sangat berpengetahuan. Di wilayah barat, mereka seperti maha tahu. Selama suatu hal terjadi di wilayah barat, mereka pasti tahu. Namun, kalau kamu ingin berbisnis dengan pasukan Rose, kamu membutuhkan lebih dari sekadar uang. Itu juga tergantung pada suasana hati ketua mereka. Apakah mereka ingin menerima bisnis tersebut atau tidak? Itu sepenuhnya keputusan ketua mereka. Pemuda itu pun tidak tahu untuk apa Kyle mencari mereka. Pemuda itu tidak berani bertanya lebih banyak. Dia hanya mengangguk dan menjawab. Baik, aku mengerti. Kyle melambaikan tangannya sambil berkata dengan sombong. Ingat, suruh mereka cepat datang. Uang bukan masalah. Baik. Jawab pemuda itu. Lalu, dia pergi melaksanakan perintahnya. Cekaka, pasukan Rose. Dalam hidup ini, kalau aku bisa memasuki tempat itu, aku akan mati tanpa penyesalan. Saat memikirkan kecantikan anggota wanita pasukan Rose, sebuah cahaya melintasi mata Kyle. Tidak berlebihan untuk mengatakan orang-orang dari pasukan Rose pasti impian banyak anggota kelompok prajurit bayaran. Terutama ketua pasukan Rose, kecantikannya tak tertandingi dan dia sangat menawan. Sorot mata Kyle tampak jahat. Dia mengulurkan tangan untuk menggosok perut bagian bawahnya. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, setelah aku mendapatkan 100 miliar Valentino, aku akan menggunakan uang itu untuk membuatmu datang ke tempat tidurku. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata,
2 hari sudah berlalu. Selama 2 hari ini, kota Meruan masih sama seperti sebelumnya. Kelompok prajurit bayaran sibuk mengambil misi, sementara orang-orang di kota menjalani hidup hari demi hari. Selama 2 hari ini, Valentino jarang keluar. Dia hanya keluar untuk membeli makanan, kemudian dia segera kembali ke hotel. Yang benar-benar membuat Valentino terdiam adalah setiap malam selama 2 hari ini, selalu ada seorang wanita cantik datang. Setiap hari wanitanya berbeda. Awalnya adalah seorang wanita barat yang dewasa dan anggun, lalu datang seorang wanita yang sedikit muda. Wanita yang semalam datang adalah seorang wanita dewasa yang sangat menawan. Setiap hari adalah tipe wanita yang tidak sama. Perhatian mereka seakan telah berpusat pada Valentino. Hal ini membuat Valentino merasa dia telah ditargetkan oleh orang yang melakukan bisnis semacam itu. Namun, pakaian yang dikenakan Valentino tidak membuatnya terlihat seperti orang kaya. Valentino benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa bersiap-siap untuk pindah ke hotel lain ketika hari masih malam. Namun, setelah Valentino berjalan jauh, akhirnya sia-sia saja. Hotelnya yang sekarang dia tempati sudah termasuk sangat bagus. Sedangkan tempat-tempat lain terlihat lebih berantakan dan kacau. Beberapa wanita yang berpakaian sangat terbuka berdiri di pintu masuk toko secara terang-terangan. Ketika mereka melihat ada orang yang lewat, mereka akan berpose. Setelah Valentino berjalan beberapa langkah, dia melihat sebuah hotel. Bisnis hotel itu terlihat sangat bagus. Ada beberapa prajurit bayaran yang keluar masuk tempat itu. Kilat melintasi mata Valentino. Dia memikirkan rencananya, kemudian perlahan-lahan berjalan menuju ke hotel itu. Semua prajurit bayaran itu dari wilayah barat. Jika ingin tahu tentang situasi wilayah barat, apa yang mereka katakan pasti benar. Rencana Valentino selanjutnya terkait dengan wilayah barat, jadi dia juga sangat perlu mendapatkan beberapa informasi dulu. Tempat seperti itu yang penuh dengan berbagai macam orang adalah saluran terbaik untuk mendapatkan berita. Setelah Valentino masuk, beberapa orang yang di dalam hotel menoleh ke Valentino. Setelah itu, minat mereka hilang. Ada juga beberapa orang yang menatap Valentino dengan sinis. Ini karena sebagian besar orang di hotel itu adalah prajurit bayaran. Namun, setelan jas Valentino dan kacamata berbingkai emasnya tampak tidak sesuai dengan lingkungan hotel ini. Valentino juga tidak peduli dengan tatapan mata orang lain. Dia mengikuti seorang pelayan dan berjalan ke sudut, kemudian Valentino duduk. Pelayan itu menyerahkan sebuah menu, kemudian langsung bertanya kepada Valentino. "Kak, kami hanya punya anggur putih. Silakan dilihat ingin pesan apa. Kalau begitu, aku pesan 1 botol anggur putih dulu. Untuk makanan, aku pesan 2 dan apapun boleh. Terima kasih." Ujar Valentino dengan tenang dan sopan dalam bahasa England yang lancar. Pelayan itu mengangguk, lalu segera pergi untuk menyiapkan pesanan Valentino. Valentino duduk di tempatnya dan menunggu tanpa menarik perhatian siapapun. Beberapa suara di sekitarnya juga terdengar oleh Valentino. "Makin banyak hal yang kualami. Aku makin mengerti betapa susahnya kakekku mengasuhku saat aku masih kecil." Setelah mendengarkan suara lain-lain di sekitarnya, Valentino sekali lagi merasa emosional. Sama seperti saat ini di dalam hotel, setidaknya ada 3 orang dari berbagai tempat yang juga sedang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Orang-orang yang duduk di samping mereka mungkin tidak mengerti kata-kata mereka. Namun, itu tidak susah bagi Valentino. Mau itu bahasa England, Jerman atau bahkan dialek wilayah barat yang kental, Valentino bisa memahaminya dengan mudah. Dengan begitu, Valentino tentu bisa menganalisis dengan lebih fleksibel dan mendapatkan lebih banyak informasi. Beberapa saat kemudian, pesanannya sudah disajikan. Valentino menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu minum dengan tenang dan kepala ditunduk. Di konter yang berada di kejauhan, seorang wanita berbaju merah sedang bersandar sambil memakan kuaci. Wanita berbaju merah itu tinggi dan montok. Tingginya setidaknya 170 cm. Tubuhnya berisi, tapi dia langsing di tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya montok juga sangat montok.
Dia berusia sekitar 30-an, memiliki pesona yang dewasa dan tampangnya juga sangat cantik. Pantas saja usaha di tempat ini sangat bagus, sepertinya ada alasannya. Seorang pria besar yang sedang memegang gelas anggur mendongak, kemudian berseru. "Bos, hari ini rasa anggur ini agak hambar. Apa kamu ada mengurangi sesuatu? Aku punya anggur yang lebih kuat di ruang belakang. Apa kamu tertarik untuk mencicipinya?" Kata pemilik hotel sambil tersenyum. Dadanya pun terus bergoyang. Pemilik makan dan tersenyum dan dua batu raksasa di depannya terus bergetar. Banyak prajurit bayaran menatap lurus ke arah dada wanita itu. Mereka juga terus menelan air liur mereka. Aku pasti akan pergi kalau ada kesempatan." Wajah pria itu merona merah, lalu dia segera menundukkan kepalanya dan tidak bersuara lagi. Seorang pria lain berkata pada wanita berbaju merah itu, "Kak Siana, aku rasa kelak bisnismu akan menjadi lebih ramai." "Kenapa?" Pemilik hotel ini yang bernama Siana masih menyunggingkan seolah senyuman sambil memakan kuaci. "Kamu belum tahu, kan? Selama 2 hari ini, wilayah barat dalam kekacauan lagi. Dengar-dengar, beberapa pasukan sedang merekrut prajurit. Sepertinya mereka ingin merebut wilayah." Begitu pria itu membuka mulutnya, semua orang mengangkat kepala untuk melihatnya. Ketika pria itu melihat perhatian semua orang tertuju padanya, dia menjadi makin sombong. Dia pun mulai membeberkan informasi. "Apa hubungannya merebut wilayah dengan hotelku?" Siana tersenyum sambil mengambil segenggam kuaci lagi. "Mereka semua sedang merekrut prajurit. Setelah perekrutan ini, bukankah jumlah orangnya bertambah? Karena makin banyak orang, kamu juga akan memiliki makin banyak pelanggan. Kalau begitu, bukankah bisnismu akan menjadi lebih ramai?" Bab 2148, keberadaan sudah diketahui. Pria itu berkata dengan sangat percaya diri. Yang lainnya pun terus-menerus mengangguk. "Apakah informasi itu akurat?" tanya Siana sambil tersenyum. "Tentu saja. Lagi pula, selama 2 hari ini aku terkadang melihat beberapa wajah asing di wilayah barat. Bahkan ada beberapa orang yang sepertinya tidak berada di pihak kita. Aku tidak tahu dari mana pasukan-pasukan itu merekrut orang." Setelah pria itu selesai berbicara, beberapa orang juga mengangguk. 2 hari ini, mereka memang menyadari ada beberapa pasukan kecil yang belum pernah mereka lihat muncul. Setelah mendengar itu, jantung Valentino pun berdebar. Sepertinya rencana selanjutnya harus dilaksanakan secepatnya. Bahkan orang-orang ini sudah sadar, bagaimana mungkin pasukan berdarah dingin belum? Valentino harus melakukan rencana berikutnya sebelum mereka sadar agar tidak menimbulkan masalah besar. Valentino merasa sedikit cemas karena memikirkan hal ini. Melihat langit yang makin gelap di luar, Valentino pun merasa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Rencana selanjutnya paling lambat besok harus sudah dilaksanakan. Ada juga orang yang mengatakan mungkin ada pasukan baru yang ingin membangun fondasi di wilayah barat. Pokoknya, semua tebakan ada. Menurut kalian, bagaimana situasinya? Para prajurit bayaran di hotel mulai membahas dengan sengit tentang topik ini. "Aku rasa kalian semua sangat kurang kerjaan. Untuk apa kalian mengkhawatirkan orang lain? Minumlah anggur kalian. Jangan membahas hal ini lagi. Membosankan." Siana sepertinya tidak tertarik dengan hal ini. Sebaliknya, dia sepertinya sengaja menghentikan topik ini. Setelah mendengar ucapan Siana, mereka pun berhenti membicarakannya. Valentino tercengang, lalu dia diam-diam menatap Siana. Sepertinya Siana merasakan tatapan Valentino, jadi dia perlahan-lahan menoleh ke arah Valentino. Perasaan itu bisa-bisanya langsung membuat jantung Valentino berdebar. Valentino tersentak. Apa yang dikatakan orang benar, wanita cantik memang bisa mendatangkan malapetaka. Wanita adalah makhluk yang sangat menakutkan. "PVFT." Melihat Valentino menundukkan kepalanya, Siana pun tertawa. Lalu, dia memakan kuacinya lagi.
Meskipun di sekitar ada banyak orang, suara renyah itu bisa terdengar oleh Valentino dengan jelas. Valentino duduk selama beberapa menit lagi. Ketika dia merasa dia sudah tidak bisa mendengar informasi yang berguna, dia langsung meminta Bon dan hendak pergi. Saat ini, Siana berjalan menghampiri Valentino, kemudian bertanya, "Hai, tampan! Sudah mau bayar? Cekaka, siapa pria itu? Bisa-bisanya dia membuat Kak Siana yang berinisiatif mencarinya? Sudah kubilang, Kak Siana tidak mungkin menyukai pria kasar seperti kalian. Dia lebih menyukai pria tampan seperti itu." Semua pria pun menoleh dan lebih banyak orang menatap Valentino dengan kesal. Sebagian besar alasan kenapa orang-orang ini minum alkohol di tempat ini adalah demi Siana. Namun, Siana tidak pernah memberikan mereka kesempatan untuk mendekatinya. Selain itu, dengar-dengar latar belakang Siana cukup mengerikan. Jadi, tidak ada yang berani mendekatinya secara paksa. Sekarang, ketika melihat Siana berinisiatif seperti itu terhadap Valentino, itu langsung membuat banyak orang merasa tidak senang. Valentino merasa agak kesal. Dia hanya ingin mencari tahu informasi tanpa menonjolkan dirinya. Dia benar-benar tidak ingin membuat masalah. "Tampan, mau Bon?" Siana melangkah maju, lalu dia menatap Valentino sambil tersenyum. Selain itu, dia berbicara dengan bahasa negara Nagon. Valentino berpura-pura tampak bingung, lalu dia bertanya pada Siana apakah dia bisa berbicara dalam bahasa Hinglen. Ketika Siana mendengar itu, dia menyunggingkan seolah senyuman yang penuh arti. Kemudian, dia mulai berkomunikasi dengan Valentino dalam bahasa Hinglen. Valentino terus merasa ada yang aneh dengan Siana. "Bagaimana kalau aku mentraktirmu minum?" Siana perlahan-lahan mengambil sebuah gelas untuk menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Sambil menggoyangkan gelas itu, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan bersandar di atas meja. Saat Siana membungkuk sedikit seperti itu, lakukan yang sempurna itu pun terlihat. Pakaian Siana memang sudah memiliki leher baju yang rendah. Jadi, saat tubuh bagian atasnya sedikit mencondong ke bawah, dadanya tertekan dan itu menarik perhatian. Itu memberi orang perasaan dadanya mereka akan keluar. Bahkan lapisan luar pakaiannya sudah mau robek. Valentino perlahan-lahan memalingkan mukanya, lalu dia menundukkan kepalanya lagi untuk melirik pergelangan tangan Siana. Siana masih tersenyum, tapi dia menurunkan lengannya lalu menutupi pergelangan tangannya dengan lengan bajunya. Namun meski begitu, Valentino masih melihat benda di pergelangan tangan Siana. Ada tato kecil di pergelangan tangannya. Valentino pun berpikir sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya untuk menolak Siana. "Masih ada yang harus kulakukan. Lain kali aku akan kembali lagi." Valentino segera mengeluarkan 2 lembar dolar Uria, kemudian meletakkannya di atas meja. Setelah itu, dia berjalan pergi dari hotel tersebut. "Hahaha, dasar pengecut itu, dia malah tidak ingin kesempatan sebagus itu. Kak Siana sedih, ya? Haha, dia tidak menyukaimu, tapi kami menginginkanmu." Ketika para prajurit bayaran melihat Valentino melarikan diri, mereka semua tertawa dengan sinis. "Apa yang kalian tahu?" Siana tersenyum, lalu dia kembali ke konter. Setelah Valentino meninggalkan hotel itu, dia langsung berjalan menuju hotel tempat dia menginap. Namun, Valentino merasa bingung. Dia terus merasa sepertinya dia telah masuk ke dalam perangkap. Sejak dia datang ke wilayah barat, dia telah bertemu dengan beberapa wanita. Lalu, mereka semua sepertinya menyukai Valentino. "Pak Hendrik berkata kalau aku menginjakkan kaki di tanah wilayah barat, nasibku akan berubah. Apa artinya keberuntunganku juga akan berubah?" Valentino mengernyit sambil menoleh kembali ke hotel itu. Kemudian, dia pun mempercepat langkahnya. Ada yang aneh. Sangat aneh. Mulai dari wanita yang 2 hari lalu datang untuk menanyakan Valentino apakah dia mau dipijat. Ini sudah wanita keempat yang mencari Valentino. Selain itu, setiap wanita itu cantik dan memiliki kelebihan masing-masing.
Hal ini membuat Valentino menyadari sebuah petunjuk dan rasa yang tidak biasa. Mungkinkah dia sudah menjadi incaran seseorang? Namun, siapa yang akan mengincarnya? Valentino menyamar agar dia bisa menghindari konfrontasi dini dengan pasukan berdarah dingin. Selain itu, dia tidak ingin memprovokasi pasukan lain. Bagaimanapun juga, nama Valentino Wijaya cukup berpengaruh di negara Nagon. Selama ada orang yang memperhatikan situasi negara Nagon sedikit, seharusnya orang itu tidak asing dengan nama Valentino Wijaya. Namun, sekarang Valentino ada di wilayah barat. Dia hanya orang barat biasa. Dia sama sekali tidak akan menarik perhatian orang lain. Valentino pun terus merenung. Lalu, dia membeli 2 botol air mineral di lantai bawah sebelum kembali ke kamarnya yang terletak di lantai atas. Gerakan di wilayah barat telah menarik perhatian berbagai pasukan. Jadi, rencana Valentino juga harus dimajukan lagi. Sudah saatnya pasukan berdarah dingin melawan mereka. Valentino mengeluarkan ponselnya untuk mengganti kartu, kemudian siap-siap menelepon orang untuk membuat pengaturan. Tok, tok, tok. Saat ini, ada orang yang mengetuk pintu lagi. Fuh! Valentino langsung menghela napas. Dia merasa sangat gelisah. Bab 2149, Musuh dalam Kegelapan. Setiap harinya pada jam ini, seseorang akan mengetuk pintu kamar Valentino. Hal ini sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Valentino menggertakkan giginya sambil menyimpan semua barang di atas meja ke dalam laci. Kemudian, dia pergi membuka pintu. Benar saja, ada seorang wanita yang berdiri di luar pintu lagi. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan gaun pendek sutra yang berwarna putih dan merah muda. Kedua kakinya yang panjang dan ramping terpapar jelas di luar. Postur tubuhnya tampak sangat proporsional. Stoking panjang tipis yang berwarna kulit itu memberikan orang suatu perasaan yang berbeda. Pinggangnya yang ramping diikat dengan sebuah pita hiasan, membuatnya terlihat makin memesona. Penampilan wanita itu tetap sangat cantik, tetapi aura pada tubuhnya sangat berbeda dengan wanita sebelumnya. Yang datang semalam adalah wanita tipe dominasi, sementara yang hari ini adalah wanita tipe istri muda. Wanita itu tersenyum sambil bertanya pada Valentino. Pemuda tampan, apa kamu perlu dipijat? Perlu? Valentino mengangguk. Hah? Mendengar ini, wanita itu pun menatap Valentino dengan terkejut. Meskipun kejutan di mata wanita ini hanya melintas kurang dari 1 detik, Valentino tetap menyadarinya. Kenapa wanita ini akan terkejut? Apa dia terkejut karena Valentino mengiyakannya? Hal ini menunjukkan bahwa wanita di depan Valentino ini pasti sekomplotan dengan wanita yang datang beberapa kali sebelumnya. Valentino tersenyum sinis, kemudian meraih pergelangan tangan wanita itu dan menariknya masuk ke kamar. Bang! Setelah menutup pintu, Valentino langsung mendorong wanita itu ke dinding. Pemuda tampan, jangan begitu terburu-buru, dong. Wanita berbaju putih itu tertawa pelan sambil perlahan meringkuk dalam pelukan Valentino. Tanpa basa-basi, Valentino langsung menggendong wanita itu dan melemparkannya ke sofa. Valentino membungkuk, lalu menatap wanita itu sambil bertanya. Aku bisa melakukan apa saja, kan? Wanita itu tersenyum dan bertanya dengan lembut. Pemuda tampan, apa yang ingin kamu lakukan? Sret! Valentino langsung menarik tali pinggang wanita itu dengan paksa. Ah, Tuan, kamu! Wanita itu tidak menyangka Valentino akan begitu kasar. Dia pun tanpa sadar ingin menolak. Namun, Valentino sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Segera, pakaian wanita itu pun dilucuti. Tidak lama kemudian, wanita itu hanya tersisa 2 helai pakaian dalam pada tubuhnya. Tanpa adanya pakaian luar, postur tubuh wanita yang seksi itu langsung terpampang jelas. Dada yang menjulang tinggi serta perut yang rata, setiap bagian tubuhnya sangat menarik perhatian orang.
ditambah dengan tatapan menggoda dan pesona unik yang wanita ini pancarkan, membuat semua orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Jika itu pria normal, mungkin dia tidak akan bisa menahan diri. Perhatian Valentino tertuju pada perut wanita itu. Tato mawar yang menawan itu membuat Valentino tersenyum hina di dalam hatinya. Tato mawar lagi. Ini memang sebuah tindakan terencana. Kalau Valentino tidak salah ingat. Kak Siana si pemilik bar itu juga memiliki tato seperti ini di pergelangan tangannya. Tampaknya, kedua tato ini sama persis. Kalau mengatakan bahwa ini hanya kebetulan, Valentino tidak akan percaya. Wanita itu perlahan membuka matanya, lalu berkata dengan nada menawan. "Kenapa? Apa kamu tidak berani?" Valentino menatap wanita itu lekat-lekat, kemudian langsung berkata dengan terus terang. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Wanita itu tetap tersenyum. Jejak keseriusan melintas di kedalaman matanya. "Tentu saja bos kami yang mengutusku kemari. Kamu tidak puas dengan dua tipe wanita sebelumnya? Tidak tahu apakah kamu menyukai tipe wanita sepertiku?" Wanita itu tersenyum samar dan perlahan mengulurkan tangannya ke arah dada Valentino. Tangan kecil yang dingin itu masuk ke dalam baju Valentino dan menyentuh dada Valentino yang keras itu. Valentino meraih telapak tangan wanita itu sambil berkata dengan datar. "Kamu jangan mengira aku sedang bercanda denganmu. Kalau hari ini kamu tidak bisa memberiku sebuah penjelasan, kamu jangan harap bisa keluar dari kamar ini." Wanita itu tersenyum sambil bertanya. "Pemuda tampan, apakah kamu ingin meniduriku? Aku akan membunuhmu." Valentino menoleh perlahan. Setelah itu, sebuah pistol kecil mengarah ke dahi wanita itu. Seketika, wanita itu langsung tertegun, lalu melepaskan Valentino dan duduk di atas ranjang. Karena kepalanya ditekan oleh senapan dingin, wanita itu pun menjadi jauh lebih jujur. Valentino menatap wanita itu lekat-lekat sambil berkata dengan dingin. "Katakanlah, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tega membunuhku?" Wanita itu tetap tenang sambil mengencangkan tali bahunya. "Kamu bisa mencobanya." Nada suara Valentino terdengar sangat dingin dan tanpa perasaan. Begitu selesai berbicara, Valentino tiba-tiba menutup keamanan pistol dan menekan pistolnya ke depan lagi. Pupil mata wanita itu tiba-tiba menyusut. Setelah bertatapan dengan Valentino selama hampir 20 detik, wanita itu akhirnya mengalah. "Aku sudah mau pergi." Wanita itu perlahan mengambil pakaiannya, lalu mengenakannya dan hendak pergi. Valentino memicingkan matanya, kemudian berkata dengan dingin. "Jawab pertanyaanku atau aku akan membunuhmu." Wanita itu sama sekali tidak merasa takut. Dia bertanya sambil tersenyum tipis. "Apa kamu berani? Apakah dalam situasimu yang sekarang ini, kamu berani membunuhku?" Ketika Valentino mendengar ini, jantungnya pun berdetak kencang. Apakah wanita ini sudah tahu identitas asli Valentino? Sebenarnya siapa dia? Memikirkan hal ini, Valentino menggertakkan giginya dan ingin membunuh wanita ini. Begitu identitas Valentino terungkap, rencana selanjutnya sama sekali tidak bisa dijalankan. Dalam keadaan seperti ini, mustahil jika Valentino ingin menyelamatkan Angel. "Kamu tidak perlu peduli siapa aku juga tidak akan peduli siapa kamu. Karena kamu tidak membutuhkanku, aku akan pergi saja. Percayalah padaku, kamu tidak akan membunuhku. Kalau tidak, kamu hanya akan menimbulkan masalah untuk dirimu sendiri." Wanita itu tersenyum percaya diri. Dia mengenakan pakaiannya dengan tenang di hadapan Valentino. Valentino melihat wanita itu mengenakan pakaian, kemudian perlahan-lahan meletakkan pistolnya. Plak! Valentino menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dia mengisapnya dalam-dalam, lalu perlahan mengembuskan asap rokok. Melalui asap rokok, Valentino menatap wanita yang berpostur seksi di depannya ini. "Katakan padaku, apa tujuan kalian? Aku pasti tidak akan membiarkan potensi bahaya pergi begitu saja. Jadi,
Walau aku harus menanggung konsekuensi setelah membunuhmu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Valentino perlahan mengembuskan asap, nada bicaranya terdengar sangat dingin. Sekarang, Valentino sangat yakin bahwa wanita yang muncul akhir-akhir ini semuanya sudah direncanakan. Kemungkinan besar, mereka sudah tahu identitas asli Valentino. Kalau memang begitu, sekarang Valentino pasti dalam bahaya besar. Karena Valentino tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, dia juga tidak tahu apakah mereka berhubungan dengan pasukan berdarah dingin. Awalnya, Valentino berpikir bahwa pasukan berdarah dingin berada dalam terang, sementara dirinya berada dalam kegelapan. Namun sekarang, Valentino akhirnya mengetahui bahwa masih ada sebuah kekuatan dalam kegelapan yang sedang memantaunya. Hal ini membuat Valentino merasa merinding. Wanita itu perlahan melangkah maju, lalu mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk menunjuk dada Valentino sambil berkata, "Kamu mungkin tidak akan dalam bahaya kalau kamu melepaskanku. Tetapi kalau kamu membunuhku, kamu pasti akan membahayakan dirimu sendiri. Apa kamu percaya?" Hawa dingin pada mata Valentino tidak berkurang, dia tetap tidak berniat mengalah. "Aku hanya akan mengatakannya sekali. Kalau hari ini kamu tidak memberiku sebuah penjelasan yang puas, kamu jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini." Setelah selesai berkata, Valentino tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menahan dagu wanita itu sambil menatapnya dengan dingin. Bab 2150, Aku akan membunuhmu. Saat ini, satu tangan Valentino menahan dagu wanita itu, sementara satu tangan lagi memegang pistol. Sorot mata Valentino memancarkan hawa dingin yang menyeramkan, nada bicaranya pun menjadi makin dingin. Niat membunuh yang dipancarkan dari tubuh Valentino membuat orang gemetar ketakutan. Penampilan Valentino yang saat ini akhirnya membuat wanita ini mulai merasa panik. Wanita ini awalnya masih sangat percaya diri di hadapan Valentino. Tidak peduli ucapan ataupun tindakannya, semuanya tampak seperti berada dalam dugaannya. Itu bahkan memberikan Valentino sebuah perasaan bahwa dirinya sedang dipandang rendah dari posisi tinggi. Sekarang, sekujur tubuh Valentino memancarkan niat membunuh. Wanita itu pun langsung ciut. "Kamu tidak boleh membunuhku." Wanita itu mengerutkan bibirnya dan berusaha menenangkan dirinya. "Kalian ingin berurusan denganku? Kenapa aku tidak boleh membunuhmu?" Sorot mata Valentino menjadi makin dingin. Dia menatap wanita ini dengan lekat seolah-olah seperti binatang buas. "Aku tidak ingin berurusan denganmu." Saat ini, wanita itu tidak berani bergerak. Dia pun membiarkan Valentino menahan dagunya. "Lalu, apa maksud kalian berulang kali datang ke sini? Sebenarnya apa yang kalian ketahui?" Ketika bertanya tentang hal ini, Valentino mengerahkan lebih banyak tenaga pada tangannya. "Kamu membuatku sakit." Wanita itu mengernyit dan menepis tangan Valentino. "Di mataku, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, hanya ada perbedaan lawan dan kawan. Jadi, jangan harap aku akan menunjukkan belas kasihan." Valentino mengambil sebuah kursi, lalu duduk di tengah kamar dengan gagah. Jika wanita ini ingin keluar dari kamar ini, dia harus melewati Valentino terlebih dahulu. Terlebih lagi, Valentino tinggal di lantai 5. Jadi, Valentino tidak khawatir wanita itu akan kabur dengan melompat dari jendela. "Aku hanya bermain-main denganmu. Kenapa kamu begitu gugup? Apa karena kamu merasa bersalah?" Ujar wanita itu dengan manja sambil mengusap dagunya yang mulus. Seolah-olah seperti sengaja bertingkah genit di depan Valentino. Namun, ekspresi Valentino tidak berubah. Dia tetap menatap wanita itu dengan dingin, tanpa ada gejolak perasaan apapun dalam hatinya. "Sangat membosankan." Ketika melihat Valentino tidak bereaksi, wanita itu pun segera mengibaskan tangannya dan merapikan pakaiannya. "Terus terang saja, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi, kamu harus memberiku alasan untuk melepaskanmu." Valentino duduk di kursi dengan gagah sambil memainkan pistol kecil di tangannya. Mendengar ini, wanita itu berhenti sejenak.
Kemudian, dia perlahan menoleh dan bertatapan dengan Valentino selama lebih dari 10 detik. Kalau kami ingin berurusan denganmu, yang datang bukanlah aku. Aku rasa kamu seharusnya mengerti maksud dari kalimat ini. Setelah wanita itu mengatakan ini, ekspresi Valentino tetap tidak berubah, tapi pikirannya berputar dengan cepat. Valentino makin curiga bahwa wanita ini mengetahui identitas aslinya. Kalau tidak, kenapa wanita ini akan berbicara seperti itu? Jika wanita ini mengetahui identitas asli Valentino, juga ingin berurusan dengan Valentino, dia sama sekali bisa memberitahu pasukan berdarah dingin tentang hal ini, kan? Memikirkan hal ini, hawa dingin di dalam hati Valentino sedikit berkurang. Wanita itu memunggungi Valentino dan memakai sepatunya sambil berkata pelan. Sudahlah, lanjutkan urusanmu. Kamu tidak akan bisa membunuhku, juga tidak boleh membunuhku. Kelak, kami tidak akan datang lagi. Valentino tetap tidak berbicara, dia hanya memperhatikan gerakan wanita itu. Setelah selesai merapikan pakaiannya, wanita itu perlahan melangkah ke arah Valentino. Sesampai di sisi Valentino, wanita itu pun berhenti. Aku akan memberimu sebuah peringatan, penampilan, suara, gaya rambut seseorang bisa mengalami perubahan. Tapi, postur tubuh, gaya berjalan serta pembawaan yang dipancarkan itu sangat sulit berubah. Bagi orang yang jeli, penyamaran itu juga sama sekali tidak bisa disembunyikan. Wanita itu sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, wajahnya sangat dekat dengan wajah Valentino. Mendengar ini, jantung Valentino berdetak kencang lagi. Dia tanpa sadar mendongak untuk menatap wanita itu. Saat ini, wajah wanita itu berjarak kurang dari 10 senti dari Valentino. Bahkan napasnya pun bisa mengenai wajah Valentino. Namun sekarang, Valentino tidak punya waktu untuk memedulikan hal ini. Pikirannya terus berputar cepat. Kata-kata wanita ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka telah menyadari penyamaran Valentino. Hal yang bisa dipastikan Valentino sekarang adalah, wanita ini sudah tahu bahwa dirinya mengenakan rambut palsu, bahkan wajahnya juga tidak nyata. Namun, Valentino tidak yakin apakah wanita itu mengetahui bahwa orang di balik topeng ini adalah Valentino. Jangan gugup. Aku sedang mengingatkanmu untuk jangan memperhatikan penampilanmu saja. Ada banyak hal yang perlu kamu lakukan kalau kamu benar-benar ingin menipu semua orang. Mata wanita yang besar dan indah itu menatap Valentino dengan lekat sambil tersenyum tipis. Kata-kata ini sekali lagi membuat hati Valentino bergejolak. Apakah wanita ini sedang membantu Valentino? Valentino memang menjadi lebih waspada karena kata-kata ini. Sebelumnya, Valentino telah membunuh 2 orang. Kyle langsung bisa mencium bau darah darinya. Ini menunjukkan bahwa pengamatan Kyle sangat jeli. Valentino sudah bertemu dengan Kyle dengan identitas sebagai Tuan Tino. Jika kelak Valentino ingin menggunakan identitas aslinya untuk bertemu dengan pasukan berdarah dingin, Valentino tidak hanya harus memperhatikan penampilan, hal seperti tinggi badan dan sebagainya juga harus diperhatikan. Harus dikatakan bahwa kata-kata wanita ini memang membuat Valentino menjadi lebih waspada, juga telah banyak membantu Valentino. Namun, mengapa wanita ini mau membantu Valentino? Valentino perlahan menoleh dan menatap wanita itu dengan keraguan. Muah! Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan mencium sudut mulut Valentino. Bibir merah yang manis dan halus itu langsung menjauh setelah menyentuh sudut mulut Valentino. Dengan senyum bangga di wajahnya, wanita itu perlahan berdiri tegak sambil berkata, Hei, pemuda tampan, pada akhirnya kamu dicium aku juga. Valentino menyeka sudut mulutnya, lalu menatap wanita itu dengan sedikit cemberut. Aku tidak peduli siapa kamu, juga tidak peduli siapa yang berdiri di belakangmu. Bahkan tidak peduli apakah kamu tahu siapa aku. Aku akan memberitahumu beberapa patah kata. Sebaiknya kamu juga bawa orang-orang yang berdiri di belakangmu ke sana. Valentino berhenti sebentar, lalu menggertakkan giginya dan melanjutkan. Hal yang akan aku lakukan selanjutnya sangatlah penting. Kalian bisa memilih untuk menontonnya.
Tapi kalau kalian berani campur tangan, tidak peduli apa identitas dan latar belakang kalian, aku tetap akan membiarkan kalian membayar 100 kali lipat harganya. Bahkan jika orang yang berdiri di belakangmu adalah penguasa seluruh wilayah barat, aku juga bisa membantai kalian semua. Percayalah padaku dan jangan meragukan ucapanku. Valentino tetap duduk di kursi sambil berkata dengan nada bicara yang sangat serius. Kata-katanya sangat kuat dan tegas, sama sekali tidak ada maksud bercanda. Wanita itu menatap Valentino selama beberapa detik, lalu tersenyum sambil berkata, "Dasar adik yang jahat, kamu sudah membuatku takut." Setelah mengatakan ini, wanita itu perlahan melangkah melewati Valentino. Kali ini, Valentino tidak menghentikannya. Memang sangat sederhana untuk membunuh wanita ini. Namun, Valentino tidak yakin apakah membunuh wanita ini akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Karena itu, Valentino memilih untuk bertaruh. Valentino pun membiarkan wanita itu pergi untuk melihat apa yang akan terjadi nanti. "Adik jahat, kita akan bertemu lagi,"